Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua boleh berkumpul di tempat ini saat pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu ya Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Kami boleh ada pagi hari ini ya Tuhan. Semuanya karena Engkau ya Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun kami, Engkau memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan. Bila kami datang saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Dengan sikap hati yang ingin menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau ada saudara-saudara kami yang masih di perjalanan ya Tuhan, yang masih di rumah, kiranya ya Tuhan Kau sertai mereka tibakan di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Dan yang di rumah ya Tuhan, kiranya semuanya juga ya Tuhan boleh menikmati lawatan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, sehingga kami ya Tuhan boleh menerima berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Karena setiap hidup kita hanya Yesus yang memegang setiap kehidupan kita. Dan biarlah tangan Yesus Kristus Tuhan kita yang senantiasa memegang erat kami semua.
kasih, Kau menyertai kami Tuhan. Kau senantiasa menuntun kami ya Bapa. Terima kasih. Hanya ini ya Tuhan yang dapat kami persembahkan ya Tuhan. Yaitu inilah hidup kami ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan. Pegang erat kami ya Bapa. Kami tidak akan pernah melepaskan Engkau ya. Karena Engkau yang senantiasa memegang kami ya Tuhan. Di saat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan. Dengan setiap kerendahan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap pemikiran kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami yang seringkali mendukakan Engkau, yang seringkali mengecewakan Engkau, yang masih terjatuh dalam dosa-dosa yang sama ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Terima kasih ya Tuhan atas hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami semua boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita, mari kita puji namanya dengan penuh sukacita. Haleluya. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita akan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, kita 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 lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, sorak-sorakan dia. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita semua akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan telinga kita. Biarlah firman Tuhan yang akan
sampaikan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita semua. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah,
Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah perlindungan kami Tuhan. Dan pagi hari ini sungguh kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Allah, ketika kami keluar dari tempat ini, kami akan merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka telinga pikiran hati kami hanya tertuju kepadamu Yesus Kristus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan pakai hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan, yang tidak dapat berkata-kata Tuhan. Dan biar apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara untuk bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Nya. Amin. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan dahsyat atas setiap kita. Saudara, kita semua di dalam menjalani hidup ini seringkali diperhadapkan pada yang namanya proses. Benar enggak ya? Contoh nyata yang saat ini sedang terjadi, di mana kita sebagai orang tua ya, kita melihat anak-anak kita yang statusnya pelajar atau mahasiswa. Mereka harus belajar ya, yang biasanya di sekolah, mereka harus belajar di rumah karena adanya pandemi corona. Ya. Banyak orang tua yang menjerit karena ketidakmampuan mereka untuk mengajari anak-anaknya secara online, Saudara. Dan juga karena pandemi corona, banyak dari kita yang bekerja yang dikurangi hari efektifnya ya, karena penurunan omset dari perusahaan. Atau bahkan ada juga yang di PHK Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini semua adalah proses hidup yang harus kita lalui. Atau mungkin dari kita yang hadir saat ini berpikir katanya Tuhan menyertai. Ya, seperti pujian yang tadi dari awal kita sudah pujikan, katanya Tuhan melindungi. Tapi kenapa masih harus ada yang namanya proses itu? Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, saya mau katakan buat kita semua, kita harus percaya bahwa berkat, pemulihan, mujizat itu sesuatu yang pasti akan kita terima dari Tuhan. Amin. Tetapi sebelumnya Saudara, kita harus siap melewati sebuah proses untuk mendapatkan itu semua. Jadi istilahnya itu kita harus siap dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya, kita akan buka di dalam Yakobus 1 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 12. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Mengapa kita harus mengalami proses dari Tuhan? Mengapa kita harus Tuhan membentuk kita sedemikian rupa, Saudara? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau itu semuanya untuk membuat kita dekat kepada Tuhan. Katakan bersama-sama, aku mau dekat kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19.
yang oke, benar. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudara, ketika kita merasa sudah tidak kuat lagi, sudah putus harapan, maka kita harus datang dan mendekat kepada Tuhan. Supaya kita merasakan kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Seperti ayat ini saudara, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang datang dengan hancur hati kepadanya. Ya, Tuhan ada di sana untuk menghibur dan menguatkan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita diproses Tuhan, jangan kita menjadi lemah dan tawar hati, atau bahkan kita menjadi marah dengan Tuhan. Kita akan buka di dalam Ulangan 8 ayat 3-9. Kita akan melihat kisahnya bangsa Israel ketika diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Ulangan 8 ayat 3-9. Ulangan 8 ayat 3-9, saya mohon Ica untuk membacakannya. Ulangan 8 ayat 3 bunyi firman Tuhan. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat kelima, maka haruslah engkau insyaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat terakhir, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Amin. Mari kita perhatikan di setiap ayatnya di dalam Ulangan 8 ayat 3-9 ini. Ayat yang ketiga, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan membiarkan lapar tapi juga memberi makanan. Jadi ada proses, ada pembentukan dari Tuhan, tetapi ada juga pertolongan dari Tuhan. Jadi ada maksud Tuhan, yaitu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Tidak ada pakaian yang menjadi buruk selama 40 tahun, ya. Jadi pakaian yang dipakai bangsa Israel selama 40 tahun itu tidak menjadi rusak, Saudara. Dan bahkan kaki mereka itu tidak menjadi bengkak. Bayangkan jalan kaki selama 40 tahun, itu kakinya tidak menjadi bengkak. Sungguh luar biasa bukan Tuhan kita, ya. Mungkin dari kita yang saat ini sudah usia dewasa, saya tidak bilang tua ya saudara, yang dewasa ya, yang 40 tahun ke atas ya, mungkin berdiri lama ya, kakinya sudah rasa pegel banget, benar enggak? Berjalan terlalu lama,
kakinya sudah linu-linu. Ya, kayak saya saudara. Terus apalagi misalnya berjalan yang sepanjang itu, sepanjang kilometer, ratus kilometer. Ya pasti tidak kuat Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin ada yang duduk terlalu lama aja kaki bisa menjadi bengkak. Tetapi saudara, bangsa Israel berjalan kaki selama 40 tahun. Kakinya tidak ada yang bengkak. Apalagi linu-linu saudara. Ya, itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian itu harus berjalan keliling selama 40 tahun. Dan ternyata itu Tuhan sedang mengajari mereka seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan itu mengajar segala sesuatu. Dan ingat saudara, belajar itu tidak ada batasnya, ya. Kalau boleh saya katakan, hidup ini adalah untuk belajar, saudara. Jadi saudara, segala sesuatu yang terjadi pada bangsa Israel itu karena Tuhan sedang mengajar umatnya, ya. Ayat 6 sampai yang ke-9. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Jadi mengapa bangsa Israel harus belajar? Karena tujuannya adalah negeri yang sangat-sangat baik. Jadi tujuan belajar bangsa Israel itu adalah untuk menuju negeri yang sangat luar biasa dan indah. Luar biasa bukan Tuhan kita, saudara? Jadi saudara, mulai saat ini ketika Tuhan memproses hidup kita, jangan pernah marah dengan Tuhan, apalagi jauh dari Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan memproses kita, ayo datang kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan. Ingat perjalanan bangsa Israel hari ini. Tuhan seolah-olah membiarkan bangsa Israel di dalam kesulitan, tetapi tujuannya adalah negeri yang berlimpah-limpah, ya. Begitupun dengan kita Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa baik kepada kita semua. Dan itu semuanya untuk kebaikan kita. Amin. Ya, jadi jangan pernah mengeluh. Jangan pernah protes dengan Tuhan ketika kita diizinkan Tuhan untuk diproses. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk membuat kita sadar bahwa kasih Tuhan teramat besar buat kita, ya. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus sadar bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Dan kalau kita masih bisa bertahan sampai saat ini saudara, semua hanya karena Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mengizinkan kesulitan, permasalahan terjadi di dalam hidup kita supaya kita sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dan bahkan kasih-Nya sangat terbukti saudara. Dia rela mengorbankan dirinya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya di atas kayu salib. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, sekalipun banyak masalah, tantangan,
dan Tuhan izinkan kita masuk dalam proses, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita akan baca janji Tuhan, salah satu janji Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita akan baca bersama-sama Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ini adalah salah satu janji Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi saudara, mulai saat ini kita harus sadar bahwa kehidupan orang percaya, ya, kita yang dinamakan orang percaya, tidak selamanya melewati jalan-jalan yang mulus, saudara. Tetapi terkadang ada banyak tantangan, pergumulan yang harus kita jalani. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang selalu siap menopang dan menyertai kita. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Amin. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang harus melewati proses pembentukan dari Tuhan, saudara. Dan ketika mereka setia dan taat, ketika diproses, hidup mereka menjadi sangat luar biasa. Salah satu contohnya yaitu Yusuf, saudara. Prosesnya Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu dijual menjadi budak di Mesir. Kemudian terakhir Yusuf difitnah dan dipenjarakan. Apakah pada waktu itu terjadi atas hidup Yusuf? Yusuf tidak disertai oleh Tuhan? Disertai, saudara. Ya. Kalau saudara buka di dalam Kejadian 39, di situ lebih dari satu kali ayat yang mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Yang artinya apa? Ketika diproses Tuhan, Yusuf terlalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya dan tidak akan pernah membiarkannya. Makanya Yusuf tidak memberontak kepada Tuhan, apalagi mengeluh, saudara. Ya. Yusuf terus percaya dan setia mengikuti proses yang terjadi di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya kita sama-sama mengetahui akhir kisah Yusuf. Yusuf mendapat yang terbaik dari Tuhan. Ya. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Ingat, saudara, ketika Tuhan memproses kita, ketika kita taat dan setia di dalam proses itu, Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Jadi saudara, pagi hari ini saya tidak tahu masalah apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara hadapi saat ini. Ya. Mungkin ada hal buruk yang menimpa saudara saat ini. Ya. Mungkin itu sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Atau bahkan saat ini saudara merasa diri sudah gagal. Seolah-olah sudah tertutup semua jalan. Saya mau katakan ini adalah proses dari Tuhan untuk kita semua yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita menjadi lebih baik, ya. Di dalam prosesnya Tuhan, jangan mengejar yang instan, ya. Tahu saudara, mengejar yang instan, cari orang pintar atau apa. Tetapi kejarlah apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Percayalah saudara, sekalipun saat ini kita masih belum bisa melihat rencana Tuhan atas hidup kita. Kita harus terus percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Tuhan pasti akan terus menyertai langkah kehidupan kita. Amin. Apalagi saat ini saudara, kita sama-sama mengalami berada di dalam masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Ya, ibaratnya pemurnian saat-saat ini sedang terjadi, ya. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita harus terus taat untuk prosesnya Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Saya undang untuk Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri. Kita akan pujikan walaupun ku tak dapat melihat.
pujian ini dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, Tuhan, semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan,
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membiasakan diri untuk mengajak kita semuanya tidak membiarkan firman Allah berlalu begitu saja. Tanamkan dalam hati dan pikiranmu, kita keluar dari rumah Tuhan, kita membawa sesuatu dalam hidup kita. Karena Tuhan menyediakan berkat, pertolongan, rahmat dan semua yang terbaik. Firman Allah telah dibentangkan. Tangkap apa yang menjadi bagian kita. Jangan hanya sekedar menjadi cerita dan informasi belaka, tetapi menjadi tuntunan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menjelaskan dengan begitu gamblang bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Saya pernah mengajarkan kepada kita semuanya, sebenarnya dari Mesir menuju tanah perjanjian bisa ditempuh 10-14 hari. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan terlalu gampang untuk memberkati kita. Tetapi kenapa sampai bangsa Israel harus mengelilingi padang gurun selama 40 tahun? Karena bagi Tuhan tidak lebih penting mengubah keadaan dan kondisi bangsa Israel. Lebih penting bagi Tuhan untuk mengubah hati mereka, untuk mengubah karakter mereka. Karena mereka ditetapkan sebagai umat pilihan Allah. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Tanah perjanjian bicara masa depan, Tuhan yang atur. Kita boleh punya perencanaan, kita boleh memiliki strategi untuk mencapai masa depan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah punya maksud dan rencananya dalam kehidupan kita. Ada rencana, ada rancangan yang harus kita fahami dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah, engkau tidak akan menjadi miskin, engkau tidak akan kekurangan, engkau tidak akan kehilangan apapun selama kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Hari ini mari tanggalkan kekhawatiranmu, tanggalkan kegelisahanmu, tanggalkan segala yang membebani kehidupanmu. Tetapi berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Firman Allah sudah jelas. Allah membimbing umatnya seperti seorang ayah mengajari anaknya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Kita punya hak yang istimewa. Musim pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi percayalah, kita tidak akan ditinggalkan. Karena kita adalah anak-anaknya. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir tentang mengubah kondisi dan situasimu, karena Tuhan yang akan mengerjakannya. Tetapi fokuslah kepada hatimu, fokuslah kepada hidupmu, fokuslah kepada karaktermu. Tuhan mau menjadikan engkau dewasa. Tuhan mau engkau dapat melihat kasih karunia Allah sempurna dalam kehidupan kita. Hari ini, kalau engkau merasa engkau memang harus berubah, mari bicara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau semakin dewasa di dalam Tuhan. Ini bagianku dan aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau selama ini responku salah, ampuni aku Tuhan. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengajak kita semuanya untuk mengambil waktu selama 20 detik. Mari berkata-kata dengan Bapamu. Kalau kau mau mencurahkan isi hatimu, nyatakanlah di dalam doa dan ucapan syukur. Ambil bagian yang indah ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bicara dengan Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena percaya. Engkau melihat, engkau akan gentar. Engkau akan menjadi khawatir. Engkau punya Tuhan yang dapat melakukan segala perkara. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini, mari bangun komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Aku mau lebih lagi di dalam Tuhan. Aku mau Tuhan dapatkan aku sebagai hamba yang setia. Aku mau Tuhan mendapatkan aku sebagai anak yang mau dengar-dengar kepada Bapa.
Aku mau Tuhan menemukan aku yang selalu bersyukur dan menerima apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Walau ku tak dapat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap. Haleluya. Benar, karena kehendak Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita. Hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat tapi rencanamu sempurna Tuhan. Haleluya. Memandang padamu. Tuntun langkahku. Terima kasih. Walau ku tak berharap, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya. Ya Rama ya Mata Syakara Rama ya Masyarakat. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Musim boleh berganti, tapi kasih-Mu tetap dalam kehidupan kami. Kami memang tidak bisa melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Tapi yang kami tahu, rencana-Mu sempurna. Rencana-Mu indah. Rencana-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Tapi kami tidak mau berputar-putar seperti bangsa Israel. Bantu kami Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Supaya kami dapat menyerahkan hidup kami dalam proses ini. Hidup kami hanya sementara di dunia ini. Demikian juga pelatihan kami. Tetapi manfaatnya kami akan dapatkan dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya kami akan selalu berkata dalam kehidupan kami, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersepakat dengan firman-Mu dan rencana-Mu. Karena kami tahu itu yang terindah, itu yang luar biasa. Sekalipun hari-hari ini ada di antara kami yang mengalami kepahitan, ada yang mengalami kegelisahan, tapi hari ini hati kami dibebaskan. Karena janji Tuhan sempurna dalam hidup kami. Hidup kami bukan karena melihat, tapi hidup kami karena percaya. Ada Tuhan Immanuel yang menyertai hidup kami. Ada Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan apapun yang kami perlukan. Engkau mengajar kami. Engkau membiarkan kami kelaparan, tapi Engkau juga menyediakan makanan. Engkau membiarkan kami panas terik dan kedinginan malam hari, tapi Engkau menyediakan tiang awan dan tiang api. Bahkan diri-Mu sendiri Engkau berikan sebagai jaminan penyertaan yang luar biasa. Hari ini kami mengucap syukur. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Seperti bejana bentuklah seturut dengan kehendak. Kami bersyukur atas penyingkapan ilahi ini. Dan biar kami boleh bersepakat atas setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami mengucap syukur sebagaimana kami telah diberkati hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang telah membentangkannya untuk kami. Berkati dalam pelayanannya yang akan datang. Berkati dalam pekerjaan dan semua yang Engkau percayakan kepadanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan atas firman Allah yang telah kami terima. Sungguh hati kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian berkat kemurahan. Hidup hari ini
Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Sekali lagi Engkau memberikan anugerah-Mu untuk kami boleh beribadah dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan mengerjakan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan hadir, maka apa yang mustahil bagi manusia itu terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya hati kami tetap terarah kepada Tuhan, dan kami boleh menerima rancangan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk menyelesaikan segala masalah yang ada, terutama pandemi corona yang masih terjadi. Kiranya kasih karunia-Mu terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Sembuhkanlah negeri kami. Ampunilah dari segala pelanggaran dan dosa yang telah diperbuat oleh bangsa ini. Berkati para pemerintah kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah, supaya Engkau pakai hidup mereka untuk menjadi perpanjangan kuasa-Mu, memulihkan bangsa Indonesia. Demikian juga dengan Kota Malang, karena kami percaya firman-Mu bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kota kami. Jauhkan dari segala apapun yang jahat, tetapi biar anugerah-Mu bertambah-tambah bagi kota ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Pertama-tama kami akan terus dukung untuk kondisi Mbak Risa, Mbak Menda, dan Mbak Fe yang Engkau izinkan untuk hamil. Kiranya Kau jagai kandungan mereka. Engkau lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarkan proses persalinan atas anugerah-Mu boleh berjalan dengan lancar. Segala apapun yang mereka perlukan, Tuhan mohon Engkau sediakan. Dan berkati keluarga muda ini ya Tuhan. Demikian juga menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang lain yang sedang bergumul untuk sakit penyakit atau dalam proses pemulihan. Kami mohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau dalam kuasa bilur-Mu, Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan berikan umur yang panjang untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, untuk usaha, untuk makan, minum, dan pakai Tuhan. Bukankah Engkau telah menjamin bahwa Engkau menyediakan bagi kami yang mencari dan mengasihi Engkau. Dan kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit berkat. Berikan kemudahan dalam proses pekerjaan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan tolong jangan biarkan satupun dari antara kami yang mempermalukan Engkau, yang menyangkal Engkau dan firman-Mu, yang kemudian melakukan dengan cara-cara yang duniawi. Tetapi ajar kami untuk hidup kudus dalam iman percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan yang menyediakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dalam persepuluhan. Dan kami juga akan menabur dari apa yang juga Tuhan percayakan kepada kami untuk perkembangan rumah Tuhan di tempat ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami boleh mengembangkan kerajaan Allah di tempat ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, karena kami tahu berkat Tuhan ada atas kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu dan terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.